Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel Horror Story yang akan selalu berbagi cerita horor yang diangkat dari kisah nyata. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang pernah mengalami kejadian horor ya. Kalau nggak salah sekitar 12 tahun yang lalu. Selamat malam. Selamat malam, Kang Agus. Iya. Gimana kabarnya Kang Agus? Alhamdulillah. Jadi gimana Kang pengalaman horornya, ceritanya? Boleh diceritakan kepada kami? Boleh. Emang kejadian ini udah lama sekali ya. Udah lama sekali? Iya. Ya. Dan saya baru berani cerita sekarang. Iya. Emang kejadiannya dulu itu waktu saya tinggal di kampung, Ya? belum pindah gitu. Belum ke kota gitu ya? Iya, pas saya baru punya anak satu. Waktu itu Ya. 8 bulan kalau nggak salah. Umur anak itu 8 bulan. baru 8 bulan. Kebetulan waktu itu saya mau ngontrak rumah. Ya. Nah, terus emang nggak tahu sih sebenarnya rumah itu seperti apa, cuma Ya. ada yang bilang Ada gosip gitu ya? ada yang gosip miring begini. Jadi gosipnya itu mungkin tentang horor ya? Iya, kalau ada yang bilang banyak hantu, kadang-kadang kalau siang itu kan apa itu tirai itu nutup sendiri gitu. Cuman ya saya mula-mula nggak percaya. Nggak percaya. Malah ada yang bilang sampai guru ngaji Ya. waktu itu 4 hari udah keluarga mau Udah nggak kuat? Nggak kuat. Oh iya. Nah, terus saya cobain. Nah, emang 1 bulan 2 bulan Kuat. nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, ya. Mistik rumah itu emang kerasa banget. Gitu. Apalagi iya. kalau seumpamanya malam pagi-pagi itu di depan rumah itu harus bersihin apa kotoran lalai itu apa namanya itu Kelelawar. yang kecil di depan di rumah itu banyak kelelawar. Tapi yang kecil-kecil yang ini bukan yang kelelawar yang gede gitu. Itu kalau banyak kelelawar gitu ya, berarti rumah itu udah benar-benar Iya. udah lama nggak diisi emang kayaknya. udah lama nggak ada yang isi gitu. Nah, cuman di dalam itu ada 3 kamar. Ada 3 kamar posisinya. Ini apa? Bersampingan? ya berderet 3. Berjajar. Yang pertama, yang Ya. kedua, yang ketiga. Ya. Kebetulan pas masuk itu saya tempatin yang tengah-tengah. Yang tengah. Mm. Iya. Ya waktu itu ya seperti yang tadi saya bilang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada apa-apa. Nah, cuman entah mengapa kalau lihat kamar yang ujung yang pojok itu kayaknya kok beda banget gitu. Perasaan tuh ya. Nah, sampai suatu hari udah daripada ini tak cobain ditempatin aja kamar yang itu. Terus dibersihin. Jadi kamar yang tadi ya Kang Agus apa ya? Yang udah ada firasat, mungkin ada penunggunya gitu ya. Benar. Malahan pada saat itu diisi gitu. Iya. Pindah dari yang tengah ke yang ujung gitu. Berarti banyak kamar yang kosong ya? 2 kamar kosong berarti? 2 kamar kosong. Nah, 1 hari 2 hari nggak ada apa-apa. Pas ketiga harinya kebetulan saya ada acara di luar. Terus kebetulan lagi waktu itu hujan besar banget sampai saya gak bisa pulang gitu. Nah, terus di rumah itu ada siapa aja? Cuma istri sama anak kecil, anak yang baru 8 bulan. Nah, terus pagi-pagi itu posisinya tadi jam berapa? Pas hujan lebat? Jam 9 malam mulai hujan itu. Sampai saya gak bisa pulang. Berarti istri di rumah ditinggal sama anak. Pulangnya jam berapa? Saya pulang itu karena ingat terus takut ada apa-apa. Jam 3 udah pulang, jam 3 subuh. Jam 3 subuh pulang. Pulang.
Iya. Pas sampai rumah Hmm. malah saya diomelin sama istri saya. Kenapa? Dimarahin. Saya tuh kok marah-marah, emang ada apa? Semula nggak cerita. Terus akhirnya saya desak terus. Kelihatan mukanya agak pucat. Saya kok ada apa ini? Ya. Terus istri saya baru cerita gitu bahwa Ya. semalam itu lemari itu gerak-gerak semua. Terus Lemari gerak? ada yang gini. Padahal gitu. lemari kan berat. Iya. Terus ada nampan yang digantungin Di dinding di dinding goyang. Padahal kata dia ini ventilasi udah ditutup semua, nggak mungkin Nggak ada ada angin. angin. Iya. Tapi tiba-tiba katanya pas lihat ke muka kamar, ke pintu kamar, Yang istri saya melihat ke kamar yang mana tuh? kamar yang ditempatin itu, ada sosok makhluk serem, rambutnya tergerai, sampai dia Sosoknya cewek. dia peluk anak terus Iya, iya. sambil pejamin mata karena takut ya. Iya, Mungkin iya. perempuan ya Iya. karena takut sampai wah nggak keruan. Iya, kebayang lah sekarang mau minta tolong suami nggak ada. Mau tolong sama siapa? Tetangga udah Hujan malam. gede. Iya. Udah malam. Udah kebayang ya perasaan Iya. si tetehnya itu. Iya. Terus saya Tapi nggak pingsan enggak, cuman ya mungkin Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ingat sama Baca-baca ya. Iya. Nah, terus saya jadi makin penasaran apa bener ini yang diceritain itu apa? Tetangga ya. Iya. Nah, terus satu hari setelah kejadian itu muncullah kejadian-kejadian yang di luar nalar. Iya. Tiba-tiba istri saya kesurupan. Kesurupan? Nenek masuk. Jam berapa itu, Kang? Sore. Sore sekitar Mungkin jam setengah 6 ya? 5:30. Biasanya setengah 6. Iya. Itu setengah 6 tuh kalau mau maghrib ya rawan sekali. Iya gitu. Setengah 6. Ada nenek-nenek masuk. Iya. Ngomong agak keruan. Gimana aja itu kesurupannya? Apakah dia nyampein sesuatu si sosok nenek itu atau gimana? Enggak, Atau ngamuk-ngamuk? Cuma mau ngamuk Oh. mau ngamuk sambil nyuruh saya Keluar. pokoknya mungkin terganggu dia iya. karena yang ditempatin mungkin yang dia kan menunggu kamar itu Iya, gitu. mungkin Dia masa terganggu sampai dia istilahnya mengusir saya gitu. Nah, terus ya saya cobain sebisa-bisa saya berdoa sama Allah, ya Allah kenapa ini sampai gini, alhamdulillah istilahnya sadar lagi. Nah, terus pokoknya kejadian itu terus menerus ada, terus tiba-tiba ada yang duduk di kursi rambut tergerai gitu. Wah, emang ekstrim gitu. oh, berarti sosoknya itu kalau saya hitung ya, yang pertama tadi yang di kamar sosok cewek. Ini Yang terus berambut- nenek-nenek. Terus kedua nenek-nenek. Nah, terus selanjutnya ada penampakan lagi atau kejadian horor lagi? Emang yang nenek-nenek itu sering kadang-kadang cuma kelirik sepintas karena ada yang lewat set gitu, ada yang lewat kok set. Makin gak nyaman ini gitu. Semenjak tempat itu ditempatin makin banyak kejadian yang ekstrim gitu yang Jadi serem. keesokan hari selanjutnya tuh bermunculan jadi Iya. sosok-sosok yang lain. Cuma yang anehnya itu biasanya kalau tempat itu kalau anak kecil pasti rewel. Justru ini enggak, malah kayak ada yang justru anak jarang nangis, kayak ada yang gimana gitu. Ya, jadi kayak maksud malah saya bermain gitu. Ya. Biasanya kan anak kecil itu sensitif ya. Iya. Kalau di tempat yang agak horor atau ada penunggunya, biasanya anak Iya. itu rewel. Iya. Nah, ini malah sebaliknya ya. Iya, kadang ada yang ngajak main Kayak ada sama yang anak. ngajak main. Oh, iya. Gitu. Nah, sampai karena udah mulai mungkin
istri saya udah mulai ketakutan. Hmm. Kadang-kadang dia sering lihat penampakan Terlalu sering. terlalu sering mungkin. Terus dia bilang pengen pulang dulu ke rumah orang tua. rumah orang tua. Iya. Jadi si Akang masih di sana Masih tinggal. di sana. Oh, posisi sendirian. Sendirian. Gitu. Kebetulan waktu itu istri saya anterin pagi-paginya ke dia mau pulang, saya anterin dulu. Iya, iya. Nah, kebetulan saya waktu itu profesi saya sebagai tukang ojek. Iya, iya. Nah, terus pas malam itu mungkin cuaca nggak mendukung, kayak gerimis banget gitu. Kebetulan saya ingat lampu di rumah belum dinyalain. Ya. Oh iya. Kebetulan saya pulang dulu ke rumah, mau hidupin jam 8.30-an. Saya hidupin semua. Saya istirahat. Setelah saya mandi, kan habis hujan-hujanan saya mandi lagi. Iya. Terus saya bikin kopi. Iya. Bikin kopi. Terus pas ketika Minum kopi. ketika duduk Ya. di kursi, kan kebetulan posisi kursi itu bersebelahan dengan kamar yang pertama. Yang pertama, ketika saya lirik ke dalam kamar, Iya. saya mulai gak enak perasaan ini. Iya. Kebetulan kan tirainya itu kelihatan, tirainya yang transparan gitu ya. Ya. Kok kadang ada yang tidur Kayak putih. ada yang tidur. Saya semakin penasaran gitu. Iya. Penasaran tapi takut juga ada. Takut juga. Pas saya deketin, saya berdiri di depan pintu. Pas lihat ke dalam, Masya Allah, saya sampai kaget. Pengen tahu Ada apa itu di kamar? kayak ada mayat, ya mungkin yang disebut pocong itu. Oh, pocong ya guys ya. Saya baru pertama lihat yang kayak gituan. Saya Posisinya berarti itu berbaring ya si sosok. Iya, berbaring. Untungnya itu gak ngebelakangi gitu. Oh. Ngebelakangi untungnya gitu. Jadi kita nggak lihat wajahnya. Iya. Ya kalau lihat wajahnya mungkin serem. Iya pasti. Terus saya duduk sambil nenangin diri. Terus saya Itu pocongnya masih ada. masih ada. Masih ada. Sampai saya ngatur langkah ke belakang, Mundur duduk. Terus saya berdoa sama Allah lah, mudah-mudahan makhluk itu nggak ada gitu. Nah, terus saya dikir dalam hati. Iya. Terus pas saya lihat lagi, alhamdulillah udah nggak ada. Jadi si pocong itu udah menghilang. Nah, tapi ketika saya menoleh ke depan, Ya. saya sontak kaget. Kenapa tuh? Ada nenek-nenek lewat. Oh. Nenek-nenek lewat tapi kayaknya nggak nginjak tanah. Nggak nginjek tanah. Ubin. Oh iya. Kayak melayang gitu. Oh. Mukanya keriput tapi cuman rambutnya itu putih semua, gimbal gitu. Oh, rambutnya putih. Ya, rambutnya ini sekitar seginian lah. Iya. Rambutnya itu. Cuma matanya melihat ke saya kayak yang gimana? Tajam gitu ya. Tajam kayak yang Penuh benci amarah gitu. Ya Oh. penuh amarah itu. Kaget, ya Allah ini apa lagi gitu. Kaget bener. Ya kan terus-terusan didatangi sosok-sosok yang ada di situ. Iya gitu. Saya udah mulai nggak enak aja hati ini. Iya. Udah mulai wah ini coba ada apa lagi gitu. Iya. Terus si nenek itu pergi. Iya, cuma selewat mungkin ya. Nggak selewat. Iya. Hati masih penasaran. Kok istilahnya apa benar ini yang saya lihat itu gitu. Jadi kita tuh masih nggak percaya gitu ya, apa yang kita lihat.
Kebetulan itu kan saya habis dingin habis minum kopi. Terus saya pingin tadinya rencananya mau masak mie. Ya. Mau masak mie, terus saya ke dapur. Ya. Nah, kebetulan tadi nggak sempat saya ceritain. Ya. Posisinya ini ada kamar mandi. Ya. Terus ada ruangan lagi, ruangan tempat makan. Iya. Tuh. Nah, pas saya ke kamar mandi mau ngambil air, saya noleh ke ruang kamar makan. Oh ya, ke Saya tempat sampai makan. kaget lagi. Ada apa lagi tuh? Di sana itu ada perempuan rambutnya panjang, Iya. sampai menjuntai ke lantai. Rambutnya sampai ke lantai. Terus Wow, ininya serem banget putih, ya. ininya putih. Ya Allah, ya Rabbi, ini apa nih? Sampai hati udah kacau bener. Berarti itu di rumah itu ya tiap ruangan ada penunggunya ya kan ya? Mungkin gitu. Bisa jadi istilahnya mereka itu merasa terganggu karena kamar yang ujung itu saya tempatin, mungkin mereka tempatnya di sana. Iya. Nah, terus sampai nggak jadi saya balik lagi karena istilahnya kebetulan kan perempuan itu membelakangi saya. Oh, membelakangi. Nggak ini membelakangi saya itu. Iya. Saya kembali lagi Tapi pelan-pelan. itu belakangnya enggak bolong. Enggak, tertutup rambut. Saya duduk lagi sambil saya istilahnya berdoa, ya Allah selamatkan saya, ini ada apa sebenarnya mau ini kok jadi begini. Iya, tapi si Akang itu enggak ada niatan untuk bukan kabur ya. Jadi nggak ada niatan pergi keluar kemana gitu ke tetangga. Enggak, justru saya itu boro-boro ingat kemana-mana, malah saya lemas kalau nggak salah. Lihat makhluk-makhluk itu. Iya. Saya duduk, baru juga duduk sekitar berapa menit lah, sekitar 15 menitan. Iya. Udah mulai tenang. Iya. Pas saya kebetulan daripada gini, mendingan saya ngaji aja lah. Iya. Saya mau mengambil Quran yang disimpan ada tempatnya di sana. Ya lumayan lah, dari saya jarak 3 langkah udah nyampe. Baru juga saya berdiri, tiba-tiba depan saya ada apa lagi tuh? Ada makhluk, pokoknya seumur hidup saya baru ngelihat. Sampai sekarang masih kebayang itu. Masih kebayang. Itu bentuknya, sosoknya kayak gimana kan? Emang gede, terus ininya banyak bulunya, terus matanya itu merah. Matanya merah. Cuma anehnya itu kan ininya ada tanduknya. Oh, itu jadi bertanduk. Saya juga baru dengar sekarang. Saya hampir jatuh karena kaget. Iya. Kan munculnya tiba-tiba di depan. Di depan jarak sekitar 3 meteran lah. Oh, 3 meteran. 3 meteran. Masya Allah, ini apa gitu. Saya kaget benar. Terus sampai saya beranikan diri. Saya ucapin istilahnya. Ini akan kesal ini ya. Kesal juga ada, takut ada, campur satu lah pokoknya. Kamu jangan ganggu saya gitu. Kamu pergi, saya bilang gitu. Yang anehnya kok bisa dia jawab. Dia ngejawab. Gimana tuh? Kamu yang pergi, saya udah lama di sini. Cuman suaranya itu nggak jelas, terus kayak ngosom itu. Ya. Terus kayaknya, pokoknya bikin bergetar lah suaranya juga. Iya, pasti. Saya sampai gak keruan perasaan saya. Itu pengalaman si Akang itu serem banget ya. Iya benar. Saya baru dengar kali ini loh sosok yang dilihat oleh si Akang ini ya. Iya. Saya juga baru seumur hidup saya lihat yang kayak gituan. Gilanya bener. Nah, sampai jadi sosoknya itu ada tanduknya kan? Ada tanduknya. Terus ya yang itunya yang ininya matanya merah banget. Merah banget. Merah kayak nyala itu.
Itu menggambarkan marah sama kita ya. Mungkin mereka itu terusik sama kehadiran si Akang di rumah itu ya. Nah, terus saya nunggu, saya berdoa terus sama Allah, udah pasrah sama Allah ya. Mau apapun terjadi, yang penting saya udah pasrah aja ya Allah. Saya minta ini serahin Allah ya. Sampai saya sebisa-bisalah berdoa dalam hati. Nah, terus alhamdulillah makhluk itu nggak ada. Nah, saya justru makhluk itu nggak ada, saya tetap berdebar hati. Masih takutnya ada tanya-tanya ya. Penampakan yang lain. Iya, pasti. Mungkin juga lebih seram dari itu. Gitu. Tapi ya alhamdulillah itu nggak ada lagi. Berarti sekitar jam berapa ya Kang itu pas makhluk itu keluar? Makhluk itu keluar, ya pokoknya lama. Udah mau sekitar jam munculnya makhluk itu mah sekitar jam 1-an lah. Jam satuan. Kurang jam 1. Kurang lah. Pokoknya si Akang tuh udah nggak kuat gitu ya, pengen cepet-cepet subuh ya, gitu. Pengen cepet-cepet kok kayaknya lama banget gitu. Mungkin karena saya udah iyalah, itu kan situasinya udah benar-benar si Akang merasa terancam kan. Gitu. Nunggu waktu jadi berasa lama. Terus keesokan harinya saya istilahnya nemuin Pak Kiai lah. Oh iya, orang yang bisa ya. Gimana caranya supaya makhluk itu bisa nggak mengganggu, saya bisa tetap tinggal di sana. Tinggal di situ, ya. Tapi beliau menyarankan saya mendingan keluar dari sana gitu. Karena mungkin kalau saya bertahan bisa saya yang takutnya gimana gitu. Jadi mungkin itu sosoknya terlalu negatif ya Kang ya? Iya mungkin. Jadi daripada maksain di sana, mending kita pindah. Gitu. Kebetulan kan apalagi istri saya udah duluan pergi ke tempat orang tuanya. Drop banget tadi ya istri si Akang. Karena kejadian yang mungkin dia shock lah. Iyalah. Itu baru kalau sekali dua kali kan masih kuat, ini kan udah sering banget ya. Ya justru itu. Nah, ya mungkin kejadian itu, semua kejadian itu saya pernah alami dan mungkin sampai kapanpun saya masih ingat terus ya. Sampai sekarang ini kan udah berapa tahun, udah lama. Iya, tadi kan kejadiannya tahun 2008 ya. Sekarang 2021. Ya 2021. Iya. Mungkin baru saya baru cerita ya sekarang ini. Baru cerita sekarang? Sebelumnya saya gak pernah cerita sama siapa-siapa gitu. Wah, berarti channel kita ini ya, channel yang pertama diceritain pengalaman horor si Akang ini ya. Dengar juga kata tetangga sekarang rumahnya juga udah nggak ada sekarang mah. Sekarang mah atau udah diratain gitu ya. Udah dibikin sawah atau gimana ya. Saya kan belum pernah ke sana lagi. Belum pernah lagi karena kan ya mungkin aja istilahnya kan itu nggak terawat ya. Puluh tahun ditinggalin. Sementara kan keluarganya udah nggak ada semua. Mungkin yang tadinya tinggal di sana orang tuanya, sementara anak-anaknya di luar kota semua udah pada punya kehidupan sendiri. Iya. Semua itu yang bisa saya ceritain. Iya Kak. Mungkin emang masih ada lah kisah-kisah yang pernah saya alami. Jadi masih banyak pengalaman si Akang ya? Ada, coba banyak sih, cuma ada. Tapi kan itu beda lagi cerita ya. Oke, kalau gitu pengalaman si Akang yang lebih horor selanjutnya kita sambung di next video mungkin ya. Jadi terima kasih Kang Agus udah mau berbagi pengalaman. Pengalaman cerita horornya bersama kami. Sampai jumpa di next video. Stay terus di channel Horror Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.